sore. Di sini Mama, Dewi, dan Kenzo. Kita mulai apa ya? Ngobrol ya kan? Ya dibilang podcast oke, dibilang ngobrol juga nggak masalah. Sorry nih ada background suara mainan anak-anak karena kita syutingnya di tengah rumah yang ada suara mohon anak maaf kecil, ya. suaranya Ade Aisyah. Ya mohon maaf. Iya, sekarang kita ini video pertama yang podcast, yang ngobrol. Dimaklum kita belum punya studio, tapi kita mau coba ngobrol-ngobrolnya yang temanya yang ringan-ringan aja, yang asik-asik aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Oke? Ya. Ini Kenzo Malika Yusuf, kelas 4 SD. Sorry, kelas 3 baru mau naik kelas 4 ya. Mudah-mudahan naik ya. Nanti Sabtu besok tanggal 25 Juni bagi rapot. Benar? Ya. Oke. Amin. Ini berarti sudah hampir setahun setengah sekolah dari rumah. Ya. Aduh, gimana perasaannya? Gak enak. Gak enak. Gimana kesan kamu selama sekolah di rumah? Sebenarnya aku suka di rumah, cuma nggak bisa main sama temen kan nggak enak jadinya di rumah, digangguin adek mulu. Jadi adanya nggak ganggu, kamu nggak suka. Padahal kan kamu di ruangan gitu. Iya, tapi aku juga mager kalau di rumah sekolahnya. Mageran orang ya kan kalau di rumah. Kalau di sekolah mah semangat. Bukannya kamu seneng kalau sekolah itu nggak perlu bangun pagi, terus nggak perlu ngapain? Nggak enak lah, nggak enak. Hah? Nggak enak. Oh nggak enak. Iya. Jadi tetap enakan dari sekolah di sekolah gitu maksudnya. Bisa main, kan ada ekskulnya gitu. Walaupun kamu harus bangun pagi-pagi, terus kamu harus sarapan, terus kamu harus ngerjain PR. Ya enak, PR-nya nggak numpuk. PR-nya sekali dikasih udah. Langsung hari itu kerjain selesai. Iya. Jadi dari sampai rumah kamu udah gak mikirin lagi ya. Iya. Kalau online kan numpuk. Sebenarnya numpuk karena apa ya? Karena gak dikerjain kan ya? Iya. Kenapa kamu gak ngerjain PR? Enak. Kenapa kok enak? Mau aja ngerjain, tapi kan lagi nggak mau aja, lagi mager. Mager juga. Oke. Waduh, guys, tiba-tiba ada penampakan hampir, tapi belum. Kita kelihatan. Oke, lanjut. Iya. Enggak. Kamu kenapa ya? Enggak. Dulu kan rajin banget tuh ngerjain PR. Tiba-tiba kenapa jadi malas ngerjain PR sih? Karena di rumah kan pusing. Pusing kenapa? Sekalinya udah ngerjain malah aku masih ada nama aku. Enak. Karena kamu nggak ngerjain. Ngerjain dikit, padahal udah dikerjain. Oke. Ya. Jadi tadi pertanyaannya, kenapa kamu selama sekolah online nggak mau ngerjain PR? Nggak enak. Aku kan mau ngerjain satu aja udah numpuk ya. Padahal udah satu, misalnya nih, kadang-kadang udah satu dikerjain malah masih ada namanya. Kayak waktu itu, kenapa ya? Kok bisa? Maksudnya kamu udah ngerjain? Ya, tapi terus tiba-tiba namanya ada lagi. Iya. Mungkin sistemnya kali ya. Udah masuk. Iya. Tapi kamu yakin kamu udah submit? Misalnya, iya, kadang-kadang misalnya udah yakin dari submit, tiba-tiba kok namanya ada lagi. Terus kamu tuh ngerasa selama sekolah ini kamu tuh sebenarnya kan selama kelas 3 ini kan kamu nggak pernah ketemu gurunya ya? Enggak. Sama sekali ya? Iya. Nggak kenal tuh yang namanya Bu Arum yang mana secara fisik ya? Secara fisik sebenarnya pernah lihat? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Iya, jadi kamu itu pertama kali masuk sekolah secara online waktu masih kelas 3 peralihan kelas 2 peralihan menuju kelas 3 kan? Iya.
Kelas 2 masih inget dong gurunya gimana. Ya, kan, tapi namanya juga mulai lupa lagi ya nih. itu sih wajar, tapi artinya kamu pernah ngobrol langsung ya kan, tatap muka sama guru itu kan. Nah, Tapi ketika masuk kelas 3 di bulan Juli 2020, kan gurunya baru tuh, ya kan? Kamu sama sekali nggak pernah ketemu kan? enggak. Terus tiba-tiba sekarang udah mau Juli lagi, udah mau naik kelas 4. Iya. Berarti kamu nggak pernah ketemu sama guru itu. Waduh, enggak. Itu gimana perasaannya? Kamu ngerasa guru itu ada nggak sih buat kamu? Enggak ada. Hah? Ada. Nggak, Di kamu Zoom. ngerasa di Zoom ya? Jadi kamu cuman ini guru ini ada atau tidak gitu nggak jelas. Susah, masa lihat partisipan ada enggak? Kalau misalnya kita langsung sekolah, kadang-kadang dikasih PR1 kayak udah nyaman lah istilahnya. Udah nyaman, santai. Ini kan mageran. Kamu tuh perasaannya gimana sih waktu gurunya itu secara langsung tatap muka, terus sekarang gurunya online, itu kamu ngerasa itu kamu ngobrol sama orang atau ngobrol sama mesin perasaannya? Mesin lah, orang Jadi di kayak, HP dia kayak mesin penjawab gitu ya. kan jadi gak enak. Ngomong kan kadang-kadang juga keluar kan. Kan enak ngomong masih. Oh, jadi kamu iri karena mama kadang-kadang ke kantor. Iri bilang bos. Ya, kadang-kadang mama ke kantor, Iya. sementara kamu di rumah aja ya. Iya. Itu, Ini bilang bos. itu kalau kayak gitu kamu ngerasa gimana sih? Sedih atau bete atau bosen? Bete. Bosen. It's okay. Bete. Sorry, ada hiburan anak kecil. Oh, jadi kamu ngerasa bete. Bete. Terus kamu caranya mengatasi bete gimana? Dengan bermain mungkin. Main apa? Main game ya? Iya, atau main sama adik kadang-kadang. Atau tiduran, bobo. Bobo itu juga my life. Kamu jadi berarti antara kelas 2 ke kelas 3, teman-teman kelas 3 itu kamu ada yang kenal nggak? Teman-teman kelas 3 ada setengah yang tahu. Setengah. Iya, sisanya dulu belum kenal, kan belum pernah ketemu. Gitu. Karena aku dulu anaknya bergaul anak kelas 1 ya, yang aku kenal doang kan. Dulu tuh kamu waktu di tatap muka di sekolah, teman kamu tuh temen di kelas aja atau ada teman dari kelas 1, teman kakak kelas, ada nggak? Di kelas 3. Enggak, waktu kamu kelas 2. Kelas 2 kakak kelas nggak ada, kelas 1 nggak ada kayaknya. Nggak ada. Cuma yang ada tuh Kenzi yang baru aku dulu kenal banget. Terus Nggak. terus nah, Aduh, sorry. Kita ada jeda dikit karena tiba-tiba Zaman- ada Aisyah ganggu terus nangis. yang belum kenal Aisyah Itu ada musuh kita, ya kan, perempuan sendiri ya, jadi agak-agak melo. Gitu. Lanjut. Temen kamu yang di kelas 2 itu ada nggak sebagian sekarang sekelas di kelas 3? ada Banyak. ada Azam tuh kelas 2 berapa ya? Sebenarnya ada kelas 2, cuma waktu aku masih kelas 2, dan yang dari kelas 1 yang sekelas sama aku nggak ada di kelas 2, kadang-kadang kan dipisah formasinya. Masa digabung dulu? Kan bosan. Terus gini, Dan aku juga ngelihat ada teman baru kayaknya kakak kelas atau ini di kelas 3 berapa gitu. Aku pernah lihat soalnya. Nggak tahu siapa. terus gini, kamu tuh gimana ya setiap hari itu kan selama pandemi kan kegiatannya pagi-pagi sekolah kan, Ya. ya kan, sekolah, terus belajar gitu, terus belajar sendiri, semua pelajaran yang diajarin sama guru itu kamu bisa nangkep nggak? Kadang-kadang nangkep, kadang-kadang enggak. Kenapa? Penyebabnya? Karena ya kadang-kadang nangkep, kadang-kadang enggak, itu kayak Maksudnya apa karena gurunya ngejelasinnya nggak jelas? Apa karena
kamu nggak ketemu langsung sama guru, Nah itu ya bener-bener tadi. karena nggak ketemu langsung sama Kadang-kadang guru. juga ada yang ngerti kayak bahasa Indonesia, kadang-kadang ngerti sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi ngerti. Tapi yang jelas penyebabnya adalah karena tidak bertemu langsung sama bu guru. Atau ya bisa keluar aplikasi lain. Hah? Bisa ke aplikasi lain kan kalau lagi Zoom. Oh, jadi kamu fokusnya nggak ke bu guru aja. Jadi kamu bisa buka Bisa. HP. Nah, kalau di sekolah tatap muka, kamu fokusnya ke bu guru aja. Iya. Nah, masalahnya sekarang kan kamu udah biasa multitasking, Iya. ya kan? Apa tuh artinya? Ngerti. Multitasking itu bisa melakukan kegiatan yang sama di waktu yang bersamaan. Kegiatan yang berbeda di waktu bersamaan. Oh ya. Nah, sekarang kan kamu ada kelas Zoom. Nah. Tiba-tiba kamu fokusnya tiba-tiba ngebuka aplikasi lain, ya kan? Nah, itu nanti waktu kalau jadi tatap muka di bulan depan nih, di bulan Juli kan Pak Presiden Pak Jokowi udah bilang kita akan memulai kelas tatap muka di bulan Juli 2021 dengan pembatasan, ya kan? Nah, nanti kira-kira kamu hari pertama nih sekolah, kira-kira kamu ngebayangin gimana? Ya enak, nunggu teman-teman kan enak. Tapi kan nggak boleh langsung main. Ya gini aja, halo, terusnya pakai kaki. Terus kamu belajarnya gimana? Kira-kira nih, kamu masih bisa nggak fokus ke bu guru? Masih, malah lebih fokus malah. Jadi kamu nggak Jadi pegang lebih HP ngerti. kan? Kamu nggak pegang Enggak, HP nih. jadi lebih ngerti. Oh, tapi kan gini, orang kan kebiasaan. Karena kebiasaan kamu tuh udah Tapi biasa. kadang-kadang kalau tatap muka, pembelajaran kayak agama mungkin tuh kadang-kadang udah diajarin full, aku perhatiin. Kadang-kadang bingung, entah kenapa. Apa lupa pelajarannya kayak apa gitu. Pelajaran agama, kenapa pelajaran agama ya? Kayak bukan agama doang, kayak matematika padahal udah ngerti banget waktu tatap muka malah lupa lagi pelajarannya, kadang-kadang begitu. Kamu bisa begitu karena apa? Karena nggak ketemu bu guru berarti ya? Atau sama multitasking. Karena multitasking tadi. Iya, sama Sebetulnya kalau kayak gitu berarti kamu tidak mempunyai kemampuan multitasking. Jadi gini, orang yang bisa multitasking adalah dia melakukan pekerjaan yang berbeda di waktu yang bersamaan, tapi dia bisa fokus. Nah, kalau kamu berarti nggak bisa kan? Oh ya. Ya kan? Nah, itu berarti solusinya buat kamu adalah Malah kalau misalnya aku pelajaran di hari biasa masih nggak apa-apa. Tapi kalau di PTS sama PAT, nah itu langsung gak matiin video. Kalau akhir-akhirnya baru. Kamu kalau di prosentase sekarang kamu tuh pelajaran nyerap tuh kira-kira berapa persen? Kan paling besar prosentase 100%. Ya. Kamu kira-kira kalau ibaratnya baterai di handphone, kamu tuh kemampuan kamu menyerap pelajaran selama masa online ini berapa persen? Kecil. 49/3. 49/3. Mana ada 49%? Iya. Hah? Jadi cuma nggak nyampe 50%? Enggak. 49. 49. Kenapa harus 49? Karena kadang-kadang kan bingung. Kadang-kadang bingung, kadang-kadang enggak. Masalahnya kalau online kan nggak bisa bergaul sama orang. Walaupun kita kenal tetap masih aja di online. Iya. Kamu tuh ngebayanginnya gimana sih online itu buat kamu tuh kayak apa sih? Ini kan dunia baru ya. Jadi new world. Jadi menurut kamu online itu kamu ngerasanya gimana? Ya gimana ya? Kayak main game ya? Iya. Kayak kamu tuh di depan terus ketemu mesin aja udah gitu ya? Iya. Jadi orang-orang itu teman-teman kamu tuh kayak apa sih namanya? Masalahnya kalau misalnya kita Kayak karakter game ya teman-teman kamu tuh jadi. iya. Ini sebenarnya dia ini ada apa enggak gitu kan? Masalahnya kadang-kadang kalau nge-lag bu gurunya keluar sendiri. Nah itu yang bikin masalah. Orang kan di Zoom ada host ya, ada fitur host. Kadang-kadang keganti sendiri pada iseng juga kan males. Ada fitur house.
host. Iya, host. Iya, Kan hostnya bu guru. iya. Tapi Tiba-tiba kalau bu misalnya gurunya keluar. iya, tiba kalau nggak ada Bu Namula atau Bu Warung, itu kan kadang random orangnya. Bisa aku, bisa teman yang lain kan. Kalau dunia nyata mau mana ada host kali. Iya. Jadi Kita nggak bisa lihat dunia luar tuh kayak apa. hmm, Cuma di arah-arah Bogor, Bekasi, Bandung. kamu tuh berarti pengen banget kembali ke normal ya? Iya, Pastinya. iya. Apa sih yang bikin kamu kangen dengan normal life itu? Bermain bersama, bergaul Ya. ya dengan teman-teman yang lain. Terus ya banyak sih keinginan aku. Terus kamu kalau di rumah aja tuh kamu tuh Udah perasaannya 15 gimana? menit. Perasaannya gimana kalau di rumah aja? Mager, bete, bosen, Pusing ya. pusing. Terus Apa yang aku lakukan saat di rumah? akhirnya kamu makan aja kerjanya Iya. ya. Nggak unfaedah banget ya. Iya. Pecahin gelas. Iya sih. Aduh. Terus kamu harapannya apa nih dalam waktu dekat nih kan corona naik lagi ya. Ya kan? Iya. Kasusnya naik lagi. Terus bahkan sekarang varian kamu tahu kan variannya corona ada varian alpha, Oh, beta, Charlie ada nggak sih? Terus ada delta gitu ya. Sekarang katanya varian delta itu menyerangnya justru ke orang-orang muda, anak-anak muda. Tiba-tiba mereka terus kasus kematian di Indonesia untuk anak itu tertinggi di dunia. Jadi artinya kasus corona yang mengakibatkan kematian pada anak paling tinggi itu ada di Indonesia. Nah, jadi dengan Bukan di negara lain kah? bukan, Indonesia selalu menang dalam hal-hal yang begitu. Mau virus Maaf mau. ya, tapi ini jokes tapi bener gitu. Iya. Maksudnya ini kan kira-kira kondisi ini, bahkan pemerintah DKI kan tadinya mau ngadain tatap muka di bulan Juli. Iya. Nah, sekarang ditarik lagi tuh gara-gara kasusnya tinggi lagi. Nah, berarti kira-kira akan mungkin paling cepat Desember 2021. Ya. Gimana kamu perasaannya? Waduh. Berarti kamu nanti kelas 4 dengan guru baru yang kamu juga nggak tahu guru itu siapa. Cuma bisa ngeliat nickname. Ya kan? Terus nanti waktu tiba-tiba kamu misalkan ketemu di Nggak mall. usah kenalan juga, udah ada nickname-nya di bawah. Nanti waktu kamu di mall misalnya ketemu, dia kan pakai cadar, pakai apa cadar? Pakai masker. Ya, Nggak kenal juga kan? nggak kenal. Pakai masker. Kalau dulu tuh Alka kenal. Waktu kita pas ke optik yang pas beli ke dekat kacamata di Metro. Nah itu aku ketemu Alka, temen SD dari temen TK. Jadi kamu gimana nih kira-kira harapan, gimana bukan harapan ya, kira-kira persiapan kamu menghadapi pandemi yang nggak selesai-selesai, ini kamu tuh gimana? Kamu tuh pengennya gimana gitu? Ya main sama teman-teman, terus belajar bersama. Ya kan nggak bisa nih, mohon maaf nih, belum bisa karena Iya. kondisi ya. Iya. Kamu tuh gimana kira-kira Malah- rencana, kamu punya rencana, ini kita kan harus menyesuaikan dengan kondisi baru. Belajar. Ya, sebentar lagi. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi baru. Kamu kira-kira persiapannya apa? Nanti kita lanjut lagi ada episode 2, 3 sampai 100. Iya. Apa? Persiapannya kira-kira kalau pandemi sekolah mungkin baru Desember 2021. Persiapan untuk Menghadapi menghadapi online lagi gitu. menghadapinya itu tetap bersabar, apa adanya aja gitu. Apapun yang terjadi, mereka tetap berjuang, medis dan yang lain tetap berjuang untuk melindungi kita. Oke deh. Oke guys, ini baru pertama. Sorry ini udah azan maghrib, jadi kita harus sholat. Terima kasih. Kalau mau tahu perasaan anak lagi selama pandemi, Terus di komen ya. terus di komen, like, and share. Nanti kita bikin video berikutnya. Dah. Bye. Assalamualaikum.